Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Om Swasti Om. Sorry. Uh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, yang terutama yaitu panitia, Mas Komo, Mbak Aditi, dan juga terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya, yaitu Mbak Pur. Yang saya hormati tadi Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita tadi di awal, yaitu ada Mas Beli Agung, mohon maaf kalau salah menyebutkan, Mas Beli anak Agung Gede Putra. Alhamdulillah walaupun hanya lewat virtual, sudah melihat beberapa kali, belum ketemu langsung. Dan kedua yaitu tadi sudah ada juga Pak Ketum 2 kita, yaitu Bapak Mas Anwar Sanusi PhD, dan tadi sudah sangat luar biasa. Nah, untuk singkat waktu, saya akan coba membagikan cerita bagaimana terjadinya cantelan di Banten begitu. Kalau saya dengar paparan dari Mas Teguh tadi dengan pasar nocengnya, kemudian yang berawal dari cantelan juga, dan juga Mbak Erna, sungguh luar biasa. Saya mungkin tentunya kesamaan sebenarnya kenapa ini bisa terjadi gitu kan, kepedulian ini kok bisa tumbuh sekarang-sekarang. Kalau saya dengar cerita dari Mbak Erna tadi adalah di mana dia ikut ada bukan ikut ada tadinya mengadakan kegiatan ini karena diberhentikan dari pekerjaan, sementara saya berhenti juga karena amanah yang diberikan sudah habis begitu ceritanya. Nah, mungkin selangsung saja di awal saya ceritakan dulu bagaimana adanya cantelan, dan ini adalah cantelan yang pertama untuk sampai saat ini ya. Saya ngambil judul tadi adalah peduli, berbagi, tingkatkan silaturahmi. Nah, ini tentunya berawal dari kepedulian kita, di mana sejak saya ikut sawalan tahun kemarin, kemudian ya sawalan secara virtual, ini baru ikutan, kemudian saya bertahan di sana, di WA Group itu mendengar, mencari tahu informasi, mengetahui apa saja yang terjadi dengan alumni-alumni, kemudian sampai pada satu saat saya melihat beberapa postingan dari teman-teman alumni, yaitu beberapa foto kegiatan cantelan. Saat itu melihat yang di Magelang, di Bali juga, kemudian di Kalimantan. Nah, terus seperti itu, ini langsung cerita saja. Kemudian dengan melihat postingan itu saya berpikir, kenapa di daerah lain itu bisa dilakukan, sementara di sini di daerah saya sendiri kan banyak sekali tuh yang membutuhkan. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Nah, terkait dengan pemikiran seperti itu, saya coba bertanya kepada beberapa alumni juga. Kemudian saya japri ke Mas Komo saat itu setelah saya lihat distribusi titik cantelan itu sekitar ada 96 di 20 provinsi, lihat Banten kok nggak ada gitu lah. Apa saya matanya yang kelewat baca gitu kan, atau seperti apa. Tapi ternyata memang saya penasaran, saya tanyakan, dan Mas Komo kemudian merespon bahwa kalau memang mau diadakan itu silahkan begitu. Kemudian saya juga tanya bagaimana caranya, apakah ada persyaratan tertentu, khawatirnya kan ada hal-hal lain. Tetapi ya singkat cerita dari tanggal 9 setelah itu saya
Japri, kemudian diskusi sudah oke, akhirnya berjalanlah di tanggal 13 itu yang launching untuk cantelan, memberanikan diri lah. Saya lihat Pandeglang di lisan itu di WA-nya saya tapi itu ya hanya saya yang lainnya di Tangerang Selatan. Mungkin insya Allah ke depan teman-teman dari Tangerang juga akan bisa mengadakan lagi. Nah, dari cerita itu, alhamdulillah pada saat pembukaan itu ada Pak Lurah atau kalau di kita memang Bapak Kepala Desa dan disupport gitu kan untuk membuka. Kemudian di sini yang paling open banget yaitu Pak RT-nya luar biasa. Nah, ini adalah beberapa foto-foto kegiatan saat dibukanya cantelan. Dan Masya Allah ada satu hal yang mungkin tidak terfikir oleh saya. Di foto 3 orang ini ada Ibu sama Bapak Agus, alumni dari UGM juga ternyata beliau ini, dan adanya di Pandeglang. Dan yang saya sangat luar biasa, beliau ini berada di atap yang sama pekerjaannya di Universitas Matlaul Anwar juga dari awal, tetapi kami belum pernah ketemu. Nah, ini yang menurut saya satu hal yang tanpa diduga, ternyata silaturahmi kami itu bisa nyambung dengan adanya kegiatan cantelan ini di awal gitu. Ini sama Mbak Retna ini, alhamdulillah mereka berdua datang dari Pandeglang ke sini sekitar Kemenes ini sekitar 1 jaman lah, karena tepatnya di kami ini di Kampung Pamatang ke arah gunung lah gitu. Jadi di situ nilai silaturahmi. Nah, kemudian setelah ini berjalan mendapatkan dukungan support dari beberapa teman juga, kemudian kita lihat beberapa warga memang di sekitar kita. Nah, cantelan, dengan adanya cantelan ini bisa sangat diterima oleh orang-orang yang atau warga-warga yang memang benar-benar tidak mampu. Di sini ada beberapa foto-foto. Ini ada yang kalau bahasa kita mah yang kuli ngaduk gitu. Kemudian yang satunya tukang ojek juga, yang tadi bawa ibu-ibu itu ibu ART, tukang cuci. Dan ini yang Ibu Jompo yang sebelah kanan ini yang tidur ini dulu kita ada 6 orang ini sudah meninggal. Pada saat kita beri di hari Rabu itu, nah hari Kamisnya beliau tuh malamnya nggak ada. Nah, ini beberapa penerima cantelan kita. Ya kebanyakannya memang kalau yang yang jompo-jompo ini yang tidak bisa atau yang tidak kuat untuk datang ke kita ini karena beda kampung ya gitu, kita antarkan gitu. Jadi kalau yang ini khusus kita anterin. Kecuali memang yang yang masih kuat begitu kita biasa datang dicantelkan walaupun tidak tidak banyak. Saya masih ingat dari Mas Komo itu bilang, Mbak ini bisa untuk 2 minggu. Alhamdulillah disupport saat itu 1.500.000. Saya kaget banget sebenarnya dengan bantuan seperti itu, kayaknya nggak percaya apa benar gitu kan ini. Nah, akhirnya saya coba dan disuruh di awal itu adalah bikin 7 sebenarnya, tapi saya mikir juga itu kebagian gimana gitu. Akhirnya sepakat dengan Ibu RT-nya yaitu kita bikin 10 saja. Makanya setelah dibuka langsung kita bagikan. Kemudian beberapa donatur memberikan donasi di sini. Donasi yang kami dapatkan yang pertama tadi donasi yang utama dari Kagama Care. Kemudian juga alhamdulillah ini dari Mbak Reni yang dari PIK Jabar. Ya, alhamdulillah juga ini sangat membantu sekali dari Kagama JBB. Kemudian juga teman-teman alumni biologi waktu saya seangkatan waktu di UGM. Alhamdulillah juga setelah saya coba share gitu kan, walaupun tidak sesering men-share-nya itu hanya sekedar karena ada rasa malu sebenarnya kalau men-share seperti itu, tapi
saya berpikir lagi kenapa harus malu? Toh ini adalah kegiatan yang untuk membangun atau berbuat kebaikan begitu. Karena saya juga berpikir melihat bahwa ternyata cantelan itu di tempat lain kok bisa, apalagi tadi disampaikan Mbak Erna, ternyata Mbak Erna juga bisa di saat terpuruk gitu kan. Pada akhirnya ya itulah ternyata Allah punya jalan lain bagi orang-orang yang terpuruk untuk bangkit gitu. Termasuk ini yang dialami sama saya sendiri gitu. Kemudian ya ada beberapa mahasiswa juga yang memberikan tambahannya, dan ini adalah tukang sayur yang mohon maaf ini ada yang duduk dengan saya, ini adalah dulu kita punya organisasi di radio, kumpulan radio. Nah, ini ketuanya. Kemudian si Bapak ini sekarang sudah di dewan. Saat itu saya coba telepon gitu kan, dikira mau malam, nggak taunya tuh sorenya dia bawa itu ke rumah 2 karung beras, alhamdulillah itu Pak Lurah Yayan. Kemudian itu ada tukang lauk asin, karena setelah saya cerita sama kayak Mbak Erna tadi, kita cerita belinya itu gitu kan, berapa saya cari-cari harga yang murah juga. Kemudian saya sampaikan bahwa ini adalah untuk gratisan. Nggak beda jauh benar Mbak Erna, apa yang kita sampaikan itu pada saat mau berbagi, mereka ternyata ingin juga berbagi, tetapi bingung gitu kan, terus apakah harus banyak. Nah, dengan adanya kegiatan kita ternyata mereka juga merasa terbantu. Saya kadang ditambahin, ada yang 5 bungkus, kalau kita beli 5.000 itu 5, itu ditambahin kadang 5 lagi gitu kan. Kemudian ada yang 5.000-nya 7 dapatnya gitu. Begitu tiap hari pada saat kita melakukan. Bahkan ini karena saya jualan juga di rumah, ini ada tukang kerupuk, dia bilang ini salah satunya nih tukang kerupuk, teh gitu kan, kalau di Sunda teh lamun si Akang teh yang nyantel kumaha gitu. Ya udah, si Akang punya kerupuk, ya kerupuk nggak apa-apa. Akhirnya dia berikan kerupuk ini, kasih, tidak saya tolak. Jadi ada tukang sayur, ada tukang tahu, kemudian ini tukang Yakul gitu kan. Alhamdulillah ternyata benar sekali kalau dengan adanya cantelan ini yang kita cantelkan bisa menarik juga gitu ya, bisa menarik dari mereka untuk bisa melakukan kebaikan dengan cara berbagi begitu. Nah, pada akhirnya iya ya, orang lain yang notabene menurut kita itu kalau dilihat sebenarnya penghasilannya seberapa, tetapi dengan niatan dan keikhlasan hati mereka, itu kan mereka ternyata bisa melakukan. Inilah donasi-donasi yang kami terima bentukannya. Lanjut, Mas. Ini beda yang kedua lagi. Nah, ini bentuk donasi yang diberikan oleh beberapa teman-teman. Ada yang berupa ikan asin, ada cabe, ada itu tadi yang punya sayuran gitu. Sebenarnya macam-macam. Ada yang dari belanjaan minyak. Ini kayaknya kurang besar deh, Mas. Nah, itu bentuk-bentuk donasi yang diberikan. Selain ada uang, ada beberapa mereka yang tidak mau juga disebutkan, tetapi saya suka nyuri di fotonya gitu, tapi tahu-tahu saya nanti kirim ke Pak RT. Nah, kemudian setiap setiap ada saya selalu share ke Pak RT, dan hanya sekarang saja tidak ke Mas Komo nih atau kita laporkan gitu kan. Tetap ini ada. Lanjut, Mas, bentukannya. Halo, Mas Komo. Mas Komo. Ini gimana nih? Halo, Mas. Share-nya. Nah, Mas Komo. Mbak Ardiati. Dilanjut. Share-nya. Nah, itu beberapa bentuk donasinya. Kemudian sebenarnya, nah ini kenapa? Mbak Ardianti, mohon slide-nya dilanjut. Halo. Bisa nggak? Bisa ya?
ceritanya jalan terus aja, Mbak. Oh gitu. Mungkin nanti ini lanjutkan. Ya. Jadi itu beberapa bentuk donasi yang saya terima dari beberapa teman-teman yang saya coba kembangkan juga. Ada yang memberikan tadi beras 3 kilo, 4 kilo, kemudian kita coba bicarakan dengan yang punya untuk dibagi-bagi gitu kan. Biar Biar manjang gitu. Biar manjang cantelannya. Awalnya cantelan ini hanya untuk di RT kita saja di Kampung Pamatang di RT 3, kemudian kita coba juga ke RT lain karena ada RT lain yang datang. Nah, mendengar di sini ada cantelan itu untuk siapa saja. Awalnya mereka mengira ini adalah dari pemerintah gitu. Kemudian ada yang minta, Bu boleh enggak disediakan berasnya ini lebih banyak. Nah, saya pikir kan ya udah kita maklumi saja karena mereka belum tahu. Nah, memang isi cantelannya itu biasanya kita ada tidak hanya di sayuran, sementara karena di kita paling yang utama itu adalah harus ada beras gitu. Jadi ada beras biasanya, kemudian sayuran, paling enggak ya tahu tempe lah, ikan asin begitu. Itu seperti yang utama ya bagi masyarakat di sini. Kemudian dalam perjalanannya dari apa yang kita dapatkan itu ya alhamdulillah ternyata selama 15 hari itu berjalan itu masih ada, alhamdulillah masih bertahan karena dengan adanya tambahan-tambahan dari beberapa donatur gitu. Kemudian berjalan sampai pada akhirnya kita Lebaran sampai sekarang pun akhirnya berjalan. Kemudian dari 5 kampung di sini, 5 kampung akhirnya di 3 RT jadinya 3 kampung 3 RT mengambil ke sini gitu kan, kita cantelkan di depan rumah dari yang hanya di meja, kemudian dibuatkan akhirnya tempat oleh Pak RT itu boleh mengambil dari yang lain sampai sekitar, kalau ini yang biasa mengambil itu lebih dari 50 orang gitu, tapi memang kalau saya lihat sih hanya orang-orang hampir yang tetap saja, kalau yang sambil jalan, sambil lewat, yang dari pasar, yang dari mana gitu kan, itu ya jarang, walaupun memang suka ada gitu yang ngambil. Kemudian sempat ada anak yang tanggung melihat cantelan, saya mau nyantelkan itu dia nungguin, kemudian dia mau ngambil tanpa permisi gitu kan. Kemudian saya tanya, ini kenapa ngambil tidak tidak permisi, tidak izin dulu, seharusnya kan izin dulu begitu. Akhirnya ya sudah dikasih tahu, kemudian dia mengerti. Sebenarnya ya mangga saja gitu. Nah, dari kalau tetangga saya sendiri sih, untuk yang sendiri gitu tidak banyak yang ngambil. Karena apa? Bukan karena nggak butuh sebenarnya. Mereka bilang banyak yang malu. Malu katanya kalau ngambil langsung itu kayak memang benar-benar butuh banget gitu kan. Tetapi ternyata ada beberapa orang juga yang memang tetap ngambil dengan ya tidak tiap hari sih saat itu. Nah, sampai ke dari bulan Juni baru kita kemarin di bulan Oktober. Nah, setelah ada support dana dari PIK Jabar nih, dari Jabar bagian barat gitu ya, dari pertanian, Kagam Pertanian. Nah, ada usulan dari para warga untuk kalau bahasa kita meli murah gitu kan. Kami mau lah, kita tuh mau katanya ngambil tapi dengan bayar gitu. Tapi bayarnya
ya semampunya, awalnya kan seperti itu. Kemudian saya coba ceritakan, kalau di tempat lain itu ada yang dengan bayar 1.000 gitu kan, kemudian ada yang dengan yang pasar noceng tadi 2.000 saya bilang, kemudian ada yang pasar goceng juga. Nah, bagaimana kalau kita di sini dengan 3.000 aja nembusnya gitu belinya. Maka akhirnya, nah dengan kader yang tadinya cuek, alhamdulillah sekarang paling rajin lah. Kemudian saya sampaikan juga ke Pak RT-nya dan Pak RT-nya setuju, silahkan saja dikelola begitu. Akhirnya pada bulan Oktober di akhir itu kita coba berpindah dari cantelan ke pasar Saceng, pasar Tilurebu begitu. Tetapi yang cantelan untuk orang-orang jompo, untuk warga yang jompo, kita masih tetap jalan. Hanya yang pasar Tilurebunya ini kita tiap hari Jumat gitu. Nah, di hari Jumat itu biasanya juga ada beberapa donatur yang ingin berikan, ada yang tukang martabak itu dia kasih martabak gitu, kebetulan di kita ada yang tukang martabak, boleh enggak, kemudian kita cantelkan. Nah itu beberapa beberapa donatur yang memang tadi terkait dengan bahan yang mereka punya dari pekerjaannya. Nah, pasar Tilurebu ini jadi istilahnya permintaan dari warga sendiri gitu, permintaan dari warga sendiri, dan saya juga jujur nggak kebayang gitu kalau pagi-pagi bisa belanja kayak tukang sayur. Saya sampai sempat dikatakan sekarang jadi jualan sayur ya katanya gitu. Sampai ya Allah, iya saya bilang gitu, tetapi bukan untuk dijual seperti biasa di tukang sayur, tetapi kita jual eh, apa namanya atas kesepakatan dengan pasar Tilurebu itu. Dan ada si tukang sayur yang tiap Jumat dia udah rutin banget, bener sekali Mbak Edna. Mereka ternyata yaitu tadi di setiap saya belanja selalu tambahkan itu, selalu ingat setiap belanja itu Ibu biasa ya, iya. Nah dia seperti itu. Kemudian ada juga alhamdulillah yang sekarang sudah bisa tetap setelah diadakannya pasar Jumat Tilurebu sebenarnya gitu kan. Dari agen yang baru satu dus Sarimi untuk saat ini, berbeda dengan yang dikelola oleh Mas Teguh ya Mas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Ini sangat luar biasa tadi bisa memotivasi, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan juga. Nah, ini baru sebatas dari sedikit materi yang mereka berikan gitu, tetapi alhamdulillah kita tetap kelola, tetap bersyukur. Karena dengan adanya kepedulian itu tadi, ternyata mereka juga mau berbagi dan saya bisa lebih banyak lebih banyak kenal dengan orang-orang yang tadinya memang tidak kenal juga. Kemudian saya juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama ini mahasiswa biologi yang memang sudah membantu kegiatan ini. Harapannya ke depan biar tetap berjalanlah kegiatan ini, karena ini benar-benar sangat 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 berguna lah, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi buat kita semua. Depan rumah ini ada yang kena pandemi, berhenti dari pekerjaannya, diangkut dari kontrakannya yang sekarang istrinya sedang hamil gitu kan, kebayang juga gitu sama saya seperti apa. Nah, akhirnya dengan adanya kegiatan dari cantelan ke pasar Tilurebu ini alhamdulillah sudah bisa terlaksana, dan di akhir mungkin saya banyak mengucapkan terima kasih ini untuk tim Kagama Care, tentunya penggiat Kagama Care, Mas Komo, Mbak Diati yang sudah luar biasa mensupport. Saya selalu curhat kalau ada acara gitu, Mbak Isma juga. Di awal-awal saya selalu ikutan gitu kan, selalu bicara mengenai ini itulah gitu. Kemudian juga ini para donatur yang mudah-mudahan apa yang diberikannya ini mendapatkan balasan yang lebih gitu. Kemudian warga masyarakat juga, dan terutama ini Pak RT yang diidolakan gitu ya, karena dia mau membantu nyantel dan lain sebagainya gitu. Kemudian mahasiswa biologi dan ini tentunya Mbah Soma yang
benar-benar menjadi ikon yang sangat luar biasa, yang jujur sangat-sangat Masya Allah hidup begitu kalau bagi saya. Hanya itu mungkin yang bisa disampaikan dari dari cantelan Kagam Banten. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. Hatur nuhun pisan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini saya sampaikan ke Mbak Pur lagi. Silahkan Mbak Pur dilanjut. Monggo hatur nuhun.